Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kepercayaan turun-temurun bahwa setiap malam Jumat Kliwon, warga harus memberikan sesajen di sebuah batu keramat di tengah hutan. Jika tradisi ini diabaikan, maka roh jahat yang menghuni hutan akan menuntut nyawa sebagai gantinya. Dinda, seorang wanita muda yang telah lama meninggalkan desanya, kembali setelah mendengar kabar bahwa neneknya meninggal secara misterius. Sesampainya di desa, ia mendengar bisik-bisik warga tentang bagaimana neneknya ditemukan tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan dan tubuh membiru di depan rumahnya. Dinda, yang tak percaya tahayul, menganggap ini hanya cerita rakyat biasa. Malam pertama di rumah peninggalan neneknya, Dinda menemukan catatan tua yang ditulis tangan. Dalam catatan itu, neneknya mengingatkan agar tidak pernah melewatkan sesajen di batu keramat. Dinda menganggap semua itu hanyalah mitos, dan ia memutuskan untuk tidak melakukan ritual tersebut. Namun, malam itu, ia mulai mendengar suara langkah kaki di luar rumah, disertai bisikan-bisikan aneh yang tak jelas sumbernya. Semakin malam, gangguan semakin menjadi. Jendela rumahnya bergetar hebat, bayangan hitam tampak melintas di halaman, dan suara seseorang menangis terdengar dari arah dapur. Puncaknya, ketika ia menatap cermin tua di kamarnya, ia melihat sosok neneknya berdiri di belakangnya, berbisik, "Kau harus membayar." Dinda berbalik, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Penghuni hutan keesokan harinya, Dinda mencari tahu lebih dalam tentang sesajen itu. Ia menemui Pak Darto, tetua desa yang kemudian menceritakan asal-usulnya. Dahulu kala, seorang dukun sakti mengurung roh jahat dalam hutan dengan perjanjian. Selama sesajen diberikan, roh itu akan tetap terikat di sana. Namun, jika ritual terlewat, roh itu akan mencari korban. Dinda masih keras kepala dan menolak melakukan ritual sesajen. Malam itu, teror semakin nyata. Pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk, dan suara langkah mendekat dari dalam rumah, bukan dari luar. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Tangan busuk dengan kuku panjang mencengkeram pergelangannya. Ia menjerit, tetapi tidak bisa bergerak. Sebuah kesalahan. Dinda akhirnya pingsan dan terbangun di tengah hutan. Ia mendapati dirinya terbaring di depan batu keramat, dikelilingi oleh kabut pekat. Dari dalam kabut, muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Tubuhnya berselimut kain lusuh. Sosok itu merangkak mendekatinya sambil berbisik, "Sesajenmu telah terlambat." Dinda menjerit sekeras-kerasnya saat sosok itu melompat ke arahnya. Saat warga desa menemukannya keesokan paginya, Dinda sudah tidak bernyawa. Dengan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Sejak kejadian itu, warga desa kembali menjalankan ritual sesajen dengan lebih khusyuk. Namun, mereka tahu, roh jahat itu telah mencicipi jiwa baru dan mungkin suatu hari nanti akan kembali menuntut korban lain.